Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang perasaan dan emosi. Kami yang beranggotakan Qanita Az-Zahwa dengan saya sendiri, Nikmatul Maula, Reviana Yuniarsi, Atika Dian Arifia, dan Lucy Indiani. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian emosi. Emosi di sini menurut etimologi berasal dari kata emotion atau emovier atau excite yang artinya keluar atau bergerak keluar. Menurut Press, pada tahun 1999, emosi adalah suatu reaksi tubuh menghadapi situasi tertentu. Lalu menurut Hattersley, emosi adalah suatu psikologis yang merupakan pengalaman subjektif yang dapat dilihat dari reaksi wajah dan tubuh. Menurut William James ini, emosi adalah keadaan budi rohani yang menampakkan dirinya dengan suatu perubahan yang jelas pada tubuh. Lalu di sini ada macam-macam emosi menurut Syamsul Yusuf. Yang pertama, ada emosi sensoris. Emosi sensoris ini yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh. Misalnya kita itu merasakan rasa dingin, rasa pahit, rasa sakit, lelah, kenyang, dan lapar. Yang kedua ada emosi psikis, yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan, perasaan intelektual. Contohnya itu perasaan intelektual yaitu perasaan yang timbul atau yang berkaitan dengan hubungan dengan orang lain, baik secara kelompok ataupun secara individu. Lalu ada emosi psikis ini yang tadi dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada perasaan intelektual sendiri yang tadi, contohnya itu rasa yakin atau tidak yakin terhadap hasil karya ilmiah. Kedua, itu rasa gembira, rasa puas karena dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Lalu yang ketiga ada perasaan sosial, yaitu solidaritas, simpati, persaudaraan, kasih sayang, dan lain-lain. Yang ketiga ada perasaan susila, yaitu tanggung jawab dan bersalah apabila melanggar. Lalu yang keempat ada perasaan keindahan atau estetis, contohnya itu rasa mengagumi atau dan menyayangi gitu. Yang kelima yaitu perasaan ketuhanan, di mana kemampuan atau perasaan untuk mengenal Tuhannya dan mau untuk beragama. Naluri untuk beragama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Atika. Baik, saya Atika Dian Arifia akan menjelaskan tentang mengenai perasaan. Pengertian perasaan. Secara fisiologis, perasaan berarti penginderaan yang merupakan salah satu fungsi tubuh untuk mengadakan kontak langsung dengan dunia luar. Sedangkan dalam arti psikologis, perasaan mempunyai fungsi nilai, yaitu penilaian terhadap suatu hal, maka penilaian ini nampak. Misalnya, nampak dengan ungkapan, saya rasa nanti sore hari akan hujan. Nah, berarti perasaan adalah suatu pernyataan jiwa yang sedikit banyak bersifat subjektif untuk merasakan senang atau tidak senang dan yang tidak bergantung kepada perangsang dan alat-alat indera. Nah, selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri perasaan menurut Petitioner. Yang pertama, perasaan dapat dilihat dari intensitasnya. Yang dimaksud perasaan dapat dilihat dari intensitasnya yaitu kuat lemahnya perasaan itu. Misalnya, perasaan jengkel, agak jengkel, sangat gembira,
sedikit gembira, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, perasaan dapat dilihat dari kualitasnya. Nah, sekarang yang dimaksud perasaan dapat dilihat dari kualitasnya yaitu kita dapat membedakan perasaan sedih dan gembira, takut, kecewa, dan sebagainya. Yang terakhir, perasaan menghinggapi seseorang dalam jangka waktu tertentu. Ada perasaan yang sebentar menghilang, tetapi ada pula perasaan-perasaan yang bertahan lama. Perasaan yang sulit dihilangkan disebut perseverasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perasaan. Yang pertama, jenis perasaan menurut Max Keller. Yang pertama, perasaan tingkat sensoris. Yang dimaksud perasaan tingkat sensoris yaitu perasaan didasarkan atas kesadaran yang berhubungan dengan stimulus pada kejasmanian, seperti sakit, panas, dan dingin. Yang kedua, perasaan kehidupan vital. Yang dimaksud perasaan kehidupan vital yaitu perasaan yang bergantung pada keadaan jasmani keseluruhan seperti lelah dan segar. Yang ketiga, perasaan psikis atau kejiwaan. Misalnya perasaan senang, takut, susah, dan sebagainya. Yang terakhir, perasaan kepribadian. Yang dimaksud tentang perasaan kepribadian yaitu perasaan yang berhubungan dengan keseluruhan pribadi, seperti perasaan harga diri, putus asa, dan perasaan puas. Selanjutnya, jenis perasaan menurut Wiersittem dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, perasaan yang bersangkutan dengan masa kini, yaitu perasaan senang yang diperlihatkan pada masa sekarang dalam berhubungan dengan rangsang-rangsang yang dialami pada waktu sekarang juga. Yang kedua, perasaan yang berhubungan dengan masa lampau, yaitu perasaan senang yang timbul pada waktu sekarang yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa di masa lampau. Yang terakhir, perasaan yang bersangkutan dengan masa yang akan datang, seperti perasaan senang sehubungan dengan peristiwa-peristiwa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, kami sekelompok meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.